1/4 jam. Obatnya sudah siap. Cepat sekali. Apakah kamu yakin ini yang tepat? Bagaimana perasaanmu? Terima kasih, dokter. Aku sudah tidak sakit lagi. Syukurlah. Yang mulia tabib, meski kamu tidak menyukaiku, kamu tidak seharusnya bercanda dengan obat. Ini adalah sesuatu yang menyelamatkan hidup kita. Kondisi penyakitnya belum jelas. Penggunaan obat sembarangan malah buruk. Omong kosong. Aku sembuh setelah minum obat itu. Jelas-jelas kamu iri pada Dr. Fang. Iya, benar. Dokter ini punya niat buruk. Di bawah tangannya, Dr. Fang harus menderita banyak. Tuan Tianyi, daripada berdebat dengan saya, lebih baik bantu saya. Semua orang sudah terlalu sibuk. Saya bilang jangan beri makan. Tuan Tabib, ini sudah waktunya. Kamu jangan berdebat dengan Dr. Fang lagi. Sekarang ini masalah hidup dan mati. Bisa tidak, jangan berbuat gaduh. Karena ini masalah hidup dan mati, maka kita tidak bisa sembarangan menggunakan obat. Kamu sakit sekali. Siapkan obat untuk membuatnya muntah. Cepat. Aku akan pergi sekarang. Kamu jangan datang mengganggu lagi. Katakan, siapa yang memberimu resep itu? Saya sendiri yang menulisnya. Kau anggap aku bodoh? Tabib Fang, sebaiknya kamu tetap di sini. Lebih baik, obatnya sudah datang. Racun sebelumnya masih ada, dan telah bermutasi sepenuhnya. Untuk menyelamatkannya hanya bisa mengandalkan air mata suci. Berikan aku segelas air, dan jarum perak. Nyawanya terselamatkan. Tuan Tabib, maafkan saya, karena kemampuan saya kurang, dan telah salah mengerti Anda. Tidak apa-apa. Hanya ingat, jangan pernah memberikan obat sembarangan lagi. Pelajaran dari Dewa Medis benar. Wan Yu, bagaimana dengan dia? Selir sampingan Pangeran, tentu saja Pangeran. Tangani sendiri. Kamu tahu, bukan itu maksudku. Kunci dia dulu. Tanyakan tentang resepnya. Wan Yu. Kenapa? Pangeran tidak berpura-pura lagi. Berhenti berpura-pura. Aku sudah kehilangan permaisuriku. Siapa permaisurimu? Belum ada apa-apa. Kamu tahu, di hatiku hanya ada kamu. Fang Xiaoxiao adalah tabib yang ditunjuk oleh Kaisar untukku. Aku tidak bisa menolak. Kaisar berkata biarkan dia menjadi selirku. Itu hanya untuk mengawasi aku. Aku tidak bisa berkata tidak. Kalau memang tidak bisa, kau ingin aku menerima dia. Tidak mungkin. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya menjelaskan padamu. Kenapa dulu aku tidak menyebutkan tentang dia padamu? Dengarkan aku dulu. Aku sebenarnya berencana, setelah dia masuk rumah, cari cara lain untuk menyingkirkannya. Tapi jika kamu sangat peduli, aku akan pergi sekarang, bicara dengan Kaisar, menolaknya. Ada apa? Dia sudah mati. Benar-benar mati. Saya hanya datang, memberinya makan. Bukan saya yang membunuhnya. Tidak keracunan. Lalu bagaimana dia mati? Ada sesuatu di sini. Tidak ada hubungannya dengan dia. Lepaskan dia. Pangeran, kakimu.
Berhenti berpura-pura, Kaisar semakin menekan. Jika terus berpura-pura, tidak ada gunanya. Ini resep obatnya hari ini. Sayang sekali, masih belum tahu siapa yang memberikannya. Tekstur kain ini seperti upeti dari istana. Pasti tidak salah, jenis yang paling berharga. Hanya Kaisar dan Permaisuri yang bisa memilikinya. Ada perasaan. Ramuan ini bukan untuk menetralisir racun, melainkan untuk memperbesar efek sebagian obat. Racun merkuri berasal dari Kaisar. Jika obat ini juga karya tangannya, dengan sengaja meracuni rakyat pinggiran ibu kota, sebenarnya apa yang dia inginkan? Lepaskan dia. Pangeran Bupati, kakimu sudah sembuh. Aku sudah bilang. Lepaskan dia. Aku sudah bilang. Lepaskan dia. Aku menjalankan perintah Kaisar untuk menangkap pelaku utama pembunuhan di pinggiran ibu kota, Jiang Wanyu. Siapa berani menghalangi, akan dihukum mati. Lepaskan aku. Aku ikut kalian. Wanyu, kita berdua tidak bisa semua mati di sini. Hanya kamu keluar, baru bisa menyelamatkanku. Ini resep yang aku tulis. Ingatlah, suruh semua orang meminumnya. Yang mulia, hamba baru saja dihentikan oleh penjaga istana. Kami masuk ke istana. Jiang Wanyu, seseorang memberitahu aku bahwa kamu adalah bagian dari kasus penyakit di pinggiran ibu kota. Dalang, mengenai ini, apa yang ingin kamu katakan? Hormat saya, Yang Mulia, saya tidak pernah meracuni. Seseorang telah menjebak saya, begitukah? Lalu mengapa penyakit yang disebut lagi-lagi menjadi racun? Hanya kamu yang bisa menyembuhkan racun merkuri. Jiang Wanyu, jika bukan kamu yang meracuninya, kenapa sudah begitu lama? Hanya kamu yang bisa menyembuhkannya. Hamba perempuan hanya selalu pandai dalam penawar racun saja. Aku juga tidak ingin mencurigaimu. Hanya saja ada yang melaporkan. Jadi aku terpaksa harus menyelidikinya. Hanya saja harus membuatmu menderita. Pergi dulu ke penjara dan tinggal sebentar. Saudara Raja, tunggu sebentar. Kamu. Kakimu, kapan sembuhnya? Sudah sembuh. Berkat Wan Yue, membantu pengobatan. Baiklah. Ini adalah hal yang baik. Selamat kepada adik Kaisar. Tidak tahu adik Kaisar datang ke sini sekarang. Ada keperluan apa? Adik menteri baru sembuh. Masih perlu bantuan Wan Yu untuk memulihkan diri. Ingin membawanya pergi. Bukan karena kakak tidak mau melepaskannya. Hanya saja Jiang Wanyu saat ini sudah terlibat dalam kasus penyakit di pinggiran ibu kota. Adik bersedia. Jiang Wanyu menjamin dia pasti tidak akan meracuni orang. Kamu, atas dasar apa kamu menjamin? Atas dasar kartu emas yang diberikan oleh Kaisar sebelumnya. Baiklah. Zen. Saya beri kalian waktu sebulan. Jika setelah sebulan masih tidak bisa menemukan kebenaran dari kejadian ini, tidak hanya akan mencabut medali emasmu, tetapi juga memenjarakan Jiang Wanyu. Sangat berguna. Apakah ini yang disebut medali bebas hukuman? Sudah diputuskan. Mari kita pergi. Aku pikir kau akan menemukan kebenarannya dulu, baru menyelamatkanku. Aku tidak tenang, meninggalkanmu sendirian di istana. Oh ya, medali emas itu adalah pemberian ayahku. Medali emas, bisa ditukar dengan 3 janji dari Kaisar. Ini terakhir kalinya. Kenapa kamu menggunakannya untuk menyelamatkanku? Bukankah itu sangat merugikan? Asalkan bisa menyelamatkanmu, tidak akan pernah rugi. Sekarang kita
pulang untuk menyelidiki kasus ini. Masih ada lagi, kematian Fang Xiaoxiao, juga masalah besar. Lakukan sedikit demi sedikit, pasti akan ada petunjuk. Dan jarum perak yang sering saya gunakan, sama persis. Tampaknya orang yang melakukannya, ingin menyelesaikan masalah ini, dan menuduhmu juga. Tidak ada seorang pun di sekitar, jejak yang datang dan pergi. Sepertinya, hanya mereka yang tersisa. Tunggu, aku sendiri yang pergi. Tabib Surgawi, apa kamu baik-baik saja? Orang-orang tadi itu siapa? Tidak apa-apa, Tabib Lin. Ini resep obat yang saya tulis. Coba kamu lihat, apakah bisa digunakan? Resep obat ini sangat bagus. Sekarang pasien bisa diselamatkan. Tabib Langit memang pantas disebut Tabib Langit. Yang penting bisa menyelamatkan orang. Sayangnya, namun terjadi sesuatu. Ada yang curiga, aku membunuh Tabib Fang. Mereka ingin aku segera kembali untuk diadili. Awalnya aku berpikir, sempurnakan resep ini, lengkapi, kurangi efek sampingnya. Sayangnya, waktunya sudah habis. Akhirnya ada yang datang. Tidak sia-sia saya menunggu begitu lama. Tabib Langit. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya tahu Anda tidak bersalah. Saya juga tahu, siapa yang membunuh Dr. Fang. Siapa? Pria di pintu, yang memakai baju biru. Itu pria tersebut. Dia. Tadi semua orang tertidur. Hanya aku, yang kesakitan, masih terjaga. Dalam kebingungan melihat orang itu, menuju ke belakang istana ke arah Dr. Fang. Tempat itu sudah pergi. Terima kasih banyak. Tidak bisa. Anda tetaplah penyelamat hidupku. Saya pergi dulu. Jangan bilang, itu dari saya ya. Menunggu seseorang untuk memberitahu. Ini caramu. Iya. Tidak berfungsi. Haruskah kita menangkap orang itu? Aku berencana menggunakannya untuk memancing yang sebenarnya, pemberi racun. Tapi, bukankah kita curiga, orang yang meracuni adalah orang kaisar? Apakah dia akan tertarik? Aku akan mengirim orang untuk mengikutinya. Dalam jangka panjang, selalu ada celah. Kamu juga cepatlah beristirahat. Hari ini kamu juga sudah menderita. Besok, aku akan membawamu makan, makanan enak. Bagaimana? Tapi pembunuhnya belum tertangkap. Hal ini tidak perlu terburu-buru. Sedang memikirkan apa? Kamu bilang kaisar, sebenarnya ingin melakukan apa? Tenang saja, ada aku di sini. Kamu tidak percaya padaku, karena Fang Xiaoxiao, Wan Yu, saya dan dia, benar-benar tidak ada apa-apa. Dulu itu hanya gurauan, kaisar saja. Gurauan, bukankah kamu juga mengakuinya? Tapi aku hanya suka kamu. Sejak aku bertemu denganmu, aku tidak pernah berpikir untuk menikahi orang lain. Kamu juga pernah bilang, melamarku, hanya taktik sementara. Bukan, aku. Waktu itu aku hanya belum mengerti perasaanku sendiri. Kalau kamu suka padaku, maka tidak boleh ada selir yang menemani tidur. Wan Yu, saya mau. Saya hanya belum pernah mendengar kamu mengatakannya. Jadi saya tidak langsung merespon. Sudah setuju, tidak boleh menyesal. Saya pasti tidak menyesal. Sungguh, dia mengalami kecelakaan. Wan Yu, saya ada urusan. Saya harus pergi duluan. Apakah dari pihak kaisar terjadi sesuatu? Tidak apa-apa, silakan pergi. Saya bisa pulang sendiri. Ada apa? Kok buru-buru? Sampai-sampai waktu makan pun tidak bisa ditunggu. Sepertinya Jiang Wan Yu di bawah perwalian.
hanya sebegitu saja di hatimu. Lin King Huan kembali dengan gembira, dan langsung ditinggalkan. Orang yang ku minta kamu atur, sudah diatur belum? Jangan khawatir,